Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Andes Yajuli, MPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, terutama rahmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Semoga kegiatan MPLS ini dapat diikuti dengan baik dan bermanfaat bagi para siswa sekalian. Para siswa sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu adalah ketaatan kita terhadap peraturan atau tata tertib di sekolah. Mengapa disiplin itu perlu kita lakukan? Karena dengan berdisiplin maka akan mempermudah kita dalam mencapai kesuksesan dalam belajar. Tentu kita semua ingin sukses, ingin mendapatkan nilai yang tinggi, ingin naik kelas tepat waktu, dan ingin lulus tepat pada waktunya dengan nilai yang baik. Tentu kita ingin semua itu. Namun itu semua memerlukan kerja keras dan disiplin. Nah, anak-anak sekalian, para siswa, siswi kelas 10 SMK Negeri 6 Pontianak, disiplin apa saja yang perlu kita ketahui di SMK Negeri 6 Pontianak ini? Yang pertama, kita harus disiplin dalam melaksanakan pola hidup sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang Kota Pontianak dinyatakan sebagai zona merah COVID-19. Nah, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena sudah banyak merenggut nyawa. Oleh sebab itu, kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu yang berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19? Yang pertama, selalu kita menggunakan masker, baik di rumah maupun untuk kegiatan di luar rumah. Yang kedua, selalu kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Makin sering kita mencuci tangan, maka semakin besar harapan kita terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang ketiga, menjaga jarak. Tidak terlalu dekat dengan teman. Diberi jarak 1-2 meter. Keempat, menghindari kerumunan. Jangan terlalu berkumpul beramai-ramai, karena berkumpul beramai-ramai ini bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu membatasi kegiatan di luar. Ya, jangan kita berpergian keluar rumah dengan urusan-urusan yang tidak penting. Nah, itulah anak-anak, kita harus disiplin terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, di sekolah kita juga melarang para siswa untuk merokok. Ya, mengapa dilarang merokok? Karena merokok itu dapat menyebabkan
berbagai macam penyakit, misalnya penyakit kanker paru-paru. Yang ketiga, kita juga dilarang untuk mengkonsumsi minuman-minuman keras. Mengapa dilarang? Karena minuman-minuman keras menyebabkan daya pikir kita menjadi lemah. Dan yang terakhir, kita dilarang, nah ini sangat berbahaya sekali, dilarang untuk terlibat dalam masalah narkoba. Dimohon dengan anak-anak, jangan sekali-kali terlibat dengan masalah narkoba. Apa sebabnya? Yang pertama, nanti akan berhubungan dengan kepolisian. Yang kedua, sumber daya ekonomi kamu, harta benda, keluarga kamu itu bisa habis karena mengkonsumsi narkoba, membeli narkoba. Lama-kelamaan habis semua. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mencoba dengan narkoba. Jauhi narkoba. Jauhi orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang terlibat narkoba. Yang kedua, disiplin yang harus kita ketahui di sekolah ini adalah disiplin berpakaian. Para siswa sekalian, kalau kita masuk ke sekolah nanti, kalau sekolah kita, daerah kita sudah dinyatakan dengan zona kuning atau zona hijau, maka kita akan adakan pertemuan PBM itu di sekolah. Dan biasa dibagi dalam 2 sesi. Ya, ada sesi 1, sesi 2. Jadi satu kelas itu dibagi 2. Nah, ketika kita pergi ke sekolah, kita harus menggunakan pakaian seragam sekolah yang sudah ditentukan. Untuk hari Senin dan Selasa itu menggunakan pakaian putih abu-abu. Kemudian hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian batik sekolah. Kemudian hari Jumat menggunakan pakaian pramuka. Khusus untuk pelajaran praktikum di bengkel harus menggunakan pakaian praktek. Dan untuk pakaian olahraga, pelajaran olahraga menggunakan pakaian olahraga. Selain pakaian seragam, juga kalian harus sepatunya harus hitam. Kaos kakinya ada yang putih dipakai dari hari Senin sampai hari Kamis, dan kaos kaki hitam ketika bajunya pramuka pakai kaos kaki yang hitam. Kemudian menggunakan ikat pinggang berwarna hitam. Kemudian untuk siswa laki-laki tidak diperkenankan berambut gondrong. Jadi rambutnya harus pendek, kurang lebih ya 2 cm lah ya, pendek dan rapi. Dan tidak boleh diberi warna, dicat ya, tidak boleh. Baik laki-laki dan perempuan tidak boleh rambutnya diberi warna. Kemudian kuku harus pendek. Ya, jangan ada kukunya yang panjang. Sudah panjang hitam lagi ya. Nah, itu tidak boleh. Harus pendek. Kemudian bagi siswa perempuan, bermake up lah yang sewajarnya. Jangan menggunakan lipstick. Ya, nanti datang ke sekolah bibirnya merah, tidak boleh itu ya. Tidak boleh. Gunakan make up yang sederhana saja. Kemudian tidak boleh untuk siswi tidak boleh menggunakan perhiasan yang menjolok. Menggunakan perhiasan emas ya. Ya, karena nanti bisa mengundang kriminal. Ya, bisa dijamret dan sebagainya. Kemudian jangan sekali-kali kamu membuat tato di badan kamu ya, baik siswi maupun siswa, jangan sekali-kali membuat tato. Nah, itulah tata tertib pakaian dan penampilan. Kemudian yang ketiga adalah disiplin masuk. Ya, nanti PBM kita untuk sementara ini kan melalui e-learning, belajar jarak jauh. Ya, kamu membuka e-learning di rumah, ya gurunya nanti di kantor. Nah, sesuai dengan jadwal nanti yang di-share, bukalah e-learning itu. E-learning itu harus kamu ikuti karena itu menandakan
aktivitas kamu, kehadiran kamu di situ. Nah, kehadiran kamu, ya, kamu harus hadir di setiap pelajaran. Kemudian kamu tidak diperkenankan alfanya dalam satu semester itu lebih dari 6 kali. Jadi kalau 2 semester 12 kali. Kalau lebih itu bisa diberi sanksi, dipertimbangkan sebagai hal yang menyebabkan kamu tidak naik kelas. Nah, jadi jangan sampai kamu alfa, ya. Jangan sampai kamu alfa lebih dari 6 hari dalam satu semester dan 12 hari dalam satu tahun. Kemudian yang terakhir, para siswa sekalian, budayakanlah 5S pada diri kalian semuanya. Apa 5S? Yang pertama, senyum. Kedua, sapa. Ketiga, salam. Keempat, sopan. Kelima, santun. Ya, ketika kamu bertemu guru, ya, senyum. Bagaimana senyum? Ya, dinampakkan giginya. Giginya disapa. Assalamualaikum Pak. Atau permisi Pak. Ya. Kemudian salam kalau memang keadaannya, ya, sudah normal, tidak ada penyakit COVID-19 lagi, bisa kamu cium tangan guru. Tapi kalau masa-masa pandemi ini, ya cukuplah kamu angkat tangan begini, ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum Bu. Nah, ya. Nah, jadi beri salam. Kemudian harus sopan. Sopan itu apa? Ya, tingkah laku kamu itu jangan menyakitkan hati orang lah. Ya. Yang enak dilihat. Sopan, punya tata krama. Permisi Pak, Bu. Ya. Nah, Bu boleh izin dah ke WC, ya. Nah, kemudian santun. Santun itu artinya, ya, berbicara dengan lemah lembut, dengan bahasa-bahasa yang baik, yang halus, dengan kata-kata yang ramah, ya, santun, ya. Nah, jadi itu harus dibudayakan. Jadi para siswa sekalian, kesimpulannya, penegakan disiplin ini meliputi pertama, penegakan disiplin pola hidup sehat. Laksanakan protokol kesehatan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jauhi, ya, jangan terlalu dekat dengan teman. Jangan berkumpul-kumpul, ya. Kemudian jangan melakukan aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian jangan kamu merokok, ya. Jangan mengkonsumsi minuman keras, apalagi terlibat dalam masalah narkoba. Yang kedua, disiplinlah dalam berpakaian. Ya, siapkan pakaian putih abu-abu pramuka, kemudian nanti baju olahraga, baju praktek, baju batik, mungkin nanti ada rapat dengan sekolah, ya. Nah, kemudian siapkan beli sepatu yang hitam, ya, yang hitam. Nah, kemudian rambutnya harus pendek, ya, pendek rapi, jangan dicat. Kemudian, ya, jangan bermake up yang berlebih-lebihan, ya, dan jangan memakai perhiasan-perhiasan emas kalau kamu ke sekolahan. Kemudian masuklah tepat waktu, ya, masuklah tepat waktu, jangan terlambat. Apalagi kamu alfa, ya, jangan sekali-sekali alfa, karena alfa itu bisa menjadi pertimbangan kamu bisa tidak naik kelas. Dan budayakanlah 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, apabila itu semua kamu laksanakan, insya Allah kamu akan menjadi sukses dalam belajar di SMK Negeri 6 ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. SMK 6 bisa.